Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini kita bakal ngelanjutin tutorial belajar render realistik V-Ray 6 eksterior part 21. Oke, di part 21 ini kita sudah ada sebuah modeling dari Tenars dan ini model atau stylenya itu modern house. Oke, yang pertama kita bakal ngebahas nih settingan V-Ray-nya, terus pencahayaannya juga kita bakal ngebahas sampai ke outputnya gitu. Dan kita bakal ngebahas dulu yang pertama, kalian bisa sediain environment. Nah, environment ini kalian bisa download dari mana aja ya, dari web kah atau dari channel YouTube mana aja gitu. Atau kalian juga bisa download di 3D Warehouse dan ini saya download di 3D Warehouse environmentnya dan yang buat itu di Space. Oke, selanjutnya untuk environment sendiri itu masih mentahan ya. Jadi nanti kalian tinggal buat objek-objek tambahannya. Kayak misalnya ini nih, rumput. Kalau yang ini tuh saya pakai di Chaos Cosmos. Jadi nggak perlu lagi saya jelasin ya Chaos Cosmos itu kayak mana gitu atau Chaos Cosmos itu seperti apa. Karena di konten-konten sebelumnya sudah sering saya singgung tentang yang namanya Chaos Cosmos. Jadi tinggal kalian tambahin aja vegetasi-vegetasi dari Kios Cosmos yang ada di sini ya. Tinggal kalian download kalau belum download. Selanjutnya setelah kalian sudah lengkapin Kios Cosmos, terus kalian berikan tambahan-tambahan ya, kayak misalnya daun-daun ya. Ini juga bisa kalian download di 3D Warehouse gitu. Saya lupa pernah download ini di 3D Warehouse, cuman yang buat atau yang nyediain modeling ini tuh saya lupa namanya. Nah, setelah itu kalian bisa setting-setting aja. Nah, di sini saya menggunakan settingan emissive ya di bagian sini nih. Nah, ini saya gunakan emissive. Coba kita lihat aja. Kita bakal langsung lihat settingannya. Nah, jadi di sini ada emissive-nya. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini udah nyala. Jadi untuk memberikan efek nyala di bawah tangga gitu. Untuk pengkerasan ya atau bagian yang di sini ya, bagian garasi, ini aspal juga ini materialnya dari sini nih, material V-Ray Asset Editor. Oke, jadi saya pakai itu di sini dan ini tidak perlu disetting-setting lagi. Ini sudah ada settingannya sendiri gitu. Jadi ya pokoknya simpel aja untuk bagian sini ini maupun ini gitu. Sama aja sih dengan yang ini juga untuk bagian vegetasi, bagian rumput ini. Nah, tinggal kalian tambahin aja Chaos Cosmosnya di sini gitu. Biar kelihatan lebih hidup. Oke, selanjutnya untuk vegetasi-vegetasi di sini, ini kan belum ada rumput, ini hanya berupa material aja. Nah, kita menggunakan yang namanya scatters. Nih, scatters viewers. Nah, jadi bakal muncul seperti ini. Oke, teman-teman juga mungkin sudah tahu ya penggunaan scatter seperti apa atau bagaimana cara menggunakan scatters. Kalau belum tahu kalian bisa komen di kolom komentar karena saya nggak bakal bahas di sini gitu. Jadi ya pokoknya ini pakai scatters di sini juga ya pakai scatters gitu. Biar kelihatan rumputnya itu hidup gitu. Oke. Setelah itu kita cancel dulu scattersnya. Nah, ini bagusnya skaters juga. Jadi kelebihan skaters itu membuat lebih ringan kalian mau gerak-gerakin kayak mana itu nggak bakal kebaca komponen. Dan setelah kalian escape itu semuanya bakal hilang. Jadi nggak bakal bikin berat prosesor kalian. Karena untuk gerakin-gerakin ini itu membutuhkan prosesor yang lumayan high ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai yang prosesor Core i3 itu bakal susah gitu. Nah, kalau misalnya udah Core i5 generasi kinian lah atau generasi 10 ke atas itu lumayan ringan ya walaupun memang masih agak-agak berat juga gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini skaters dan kita bakal bedah settingan render kali ini tentunya di tutorial belajar render realistik V-Ray 6 eksterior part 21 gitu. Jadi untuk render realistik V-Ray 6 eksterior di part 21 ini kita menggunakan beberapa tambahan. Nah, yang pertama di tambahan itu ada yang namanya ini nih,
Nah, jadi ini pohon atau pohon PNG yang sudah saya download ya dari Google gitu. Pokoknya dari Pinterest. Kalian download aja pohon-pohon seperti ini yang bercabang-cabang ya, yang banyak cabang-cabangnya. Kenapa? Karena saya pengen apa ya, kayak buat efek pohon-pohon yang ada di sini itu ada kelihatan lebih realistik gitu. Nah, itu misalnya pohon ini sebenarnya sudah ada kelihatan cabangnya gitu. Tapi saya pengen tambahin lagi biar makin lebih kelihatan bagus untuk environmentnya secara keseluruhan. Terus selanjutnya di bagian bawah ini ya, yang ini nih. Nah, ini itu rectangle. Rectangle kenapa gitu? Saya pakai rectangle terus dihadapin ke atas. Untuk intensitasnya sendiri itu tergantung kalian, ini 50 ya. Nah, efek rectangle ini kan ini cahayanya ke atas. Terus dia bakal ngebuat cahaya dari bawah ke atas. Jadi bakal kena di pohon-pohon ini tuh lebih kelihatan agak nyala di bagian bawah karena nanti ini bakal sinkron dengan environmentnya atau bakal sinkron dengan ini di bagian pengaturan ini nih, di bagian pengaturan environment terus di bagian background ya, jadi bakal akan sinkron dengan backgroundnya gitu. Jadi untuk rectangle seperti ini itu jarang banget ya, nggak selamanya seperti ini gitu. Ini pun saya tahu dari channel Desire Space sih. Wah, ternyata bisa gitu rectangle dibuat fungsinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas lagi. Kalau udah seperti ini, kalian bisa setting-setting aja vegetasinya ya, kurang lebih seperti ini ya. Terus di bagian belakang, terus kalian langsung cari scan terbaik atau scan yang ingin kalian tonjolkan. Ya bisa jadi scan seperti ini ya, bagian depan bisa jadi kayak gini gitu. Jadi itu terserah kalian atau sebebas-bebas kalian. Ini berlaku untuk semua modeling. Jadi kalian kalau punya modeling apa aja itu kalian bisa pakai juga settingan ini. Dan yap, kembali lagi ya, seperti yang saya bilang, renderan itu bakal bagus kalau modelingnya atau desainnya itu udah bagus gitu. Jadi kalau misalnya desainnya atau modelnya itu kurang bagus, ya itu bakal apa ya? Bakal susah juga sih sebenarnya settingannya. Jadi gitu. Oke, selanjutnya kita bakal langsung ngebahas settingan V-Ray. Nah, di settingan V-Ray kali ini tuh ada yang ini nih. Ini ada yang namanya mesh. Nah, mesh ini cara menggunakannya. Jadi ini mesh adalah sebuah apa ya? Sebuah cahaya yang baru-baru juga gitu saya pakai. Jadi biasanya kan saya pakai emissive yang ada di sini. Nah, emissive yang ada di sini nih. Jadi uh, sekarang itu saya pakai mesh juga gitu. Oke, jadi seperti ini nih caranya. Tinggal kalian buat aja di bagian sini, terus kalian make group ya. Terus kalian buat ketebalannya misalnya 1. Nah, setelah kalian klik ini bakal nyala nih. Mesh, convert to mesh. Jadi, kalau misalnya kalian convert to mesh, bakal muncul di sini. Nah, ini meshnya. Jadi untuk modeling ini tuh bakal langsung nyala gitu. Tinggal kalian atur-atur aja cahayanya mau digimanain gitu. Intensitasnya juga mau digimanain. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya pakai mesh nih di sini. Nah, di bagian ini untuk list-listnya itu pakai mesh. Jadi nggak perlu lagi kita warna-warnain terus diatur di bagian emissive. Nah, kenapa saya pakai ini terus saya pakai ini itu untuk mencontohkan aja kalau saya menggunakan dua jenis model cahaya atau model list cahaya ya yang berbeda dan fungsinya sama gitu. Walaupun jenisnya berbeda tapi fungsinya sama, tinggal tergantung dari teman-teman lebih mudah menggunakan yang mana gitu. Oke, setelah itu di dalam sini kan ada ruangan. Nah, ini saya pakai rectangle ya. Jadi kita hide dulu. Nah, klik nih di sini. Ini ada rectangle ya. Untuk settingan rectangle-nya itu seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini untuk settingan rectangle-nya. Terus settingan rectangle yang ada di luar. Bentar.
Saya bukain. Nah, kurang lebih seperti ini settingan rectangle-nya. Oke. Jadi untuk membuat cahaya yang ada di dalam interior itu atau membuat interiornya itu kelihatan, kalian bisa menggunakan rectangle. Oke, sampai sini jelas ya. Selanjutnya saya menggunakan spare light untuk cahayanya. Nah, jadi kita pakai spare light ini intensitasnya 2000. Spare light ini ada yang 10.000, ada yang 2000. Nah, yang untuk intensitas 10.000 itu ada di luar ya, di sini, di bagian pohon ini nih. Jadi di bagian pohon itu untuk spare light-nya 10.000. Kenapa 10.000? Karena ini bagian eksterior dan intensitasnya itu harus benar-benar besar agar bisa kelihatan efeknya gitu. Ini di bagian sini juga ini 10.000 ya. Jadi untuk di bagian luar itu kita berikan 10.000 intensitas. Untuk bagian dalam sendiri itu 2.000 udah cukup. Dan sebenarnya intensitasnya itu terserah kalian ya. Jadi menyesuaikan gitu. Oke, selanjutnya di bagian sini untuk settingan selanjutnya ini. Nah, transkulen. Transkulen ini saya menggunakan juga dari V-Ray Asset Editor. Oke, jadi transkulen sendiri saya buat seperti ini ya. Reflectionnya ini saya penuhin. Terus reflection glossiness-nya dan IOR-nya ini 1,5 standar aja. Nah, ini bagian sini. Biasanya default roughness ya. Tapi dirubah jadi glossiness. Oke. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini aja sih settingannya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Untuk besi-besinya sendiri ya. Yang ini aluminium ya. Terus apa lagi? Ini menggunakan besi juga kan. Nah, ini besi juga nih. Ini semuanya dari V-Ray Asset Editor atau dari Kios Cosmos untuk bagian materialnya. Kalian bisa download di sini. Ya, kalau misalnya di Kios Cosmos itu ya ada di material metal. Nah, semua sudah lengkap di sini. Tinggal kalian pilih-pilih aja. Tapi ini saya menggunakan di Asset Editor. Sama aja sih sebenarnya. Dua-duanya praktis gitu. Oke, terus apa lagi ya? Ya sama semuanya seperti itu, concentrate ceiling ya beton. Ini juga menggunakan beton yang saya ambil dari Kios Cosmos. Terus colornya ini juga saya ambil dari Kios Cosmos. Dan yep, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita bakal ngebahas di settingannya. Oke, untuk settingannya kali ini di bagian render ya, di bagian render ini saya setting V-Ray. Ini saya setting untuk engine-nya RTX seperti biasa. Terus denoiser-nya saya menggunakan Nvidia AI. Ini bebas-bebas aja, Nvidia, V-Ray gitu. Kalau misalnya kalian percaya diri dengan VGA kalian, kalian gunakan Nvidia AI. Lebih bagus sih sebenarnya, karena semakin tinggi VGA kalian, itu bakal semakin bagus AI-nya itu untuk mengurangi noise. Jadi walaupun renderan kalian itu masih ada noise-noise dikit, kalau canggih VGA kalian itu bakal jauh lebih bagus gitu. Selanjutnya render output. Nah, untuk render output kita bakal ke scan satu dulu. Oke, di render output ini kurang lebih 2500 2500 dan aspek rasionya ini 1:1. Makanya viewsnya jadi seperti ini atau tampilannya jadi seperti ini. Ya, dari atas ke bawah. Kenapa? Karena menyesuaikan aja dengan modelingnya gitu, dengan background environmentnya yang ada di sini gitu. Oke, ini bebas-bebas saja kalian atur. Kalau kalian mau ngikutin untuk tampilan seperti ini, kalian bisa mencoba settingan seperti ini ya, atau settingan yang saya buat gitu. Oke, selanjutnya bagian sini nggak ada. Nah, ini bagian environment. Environmentnya ini saya menggunakan yang namanya, bentar. Ini nih, Quarry ya. Quarry 0116K. Kalian bisa catat aja untuk nama filenya ini. Dan kalian bisa cari di Polyheaven. Saya downloadnya di Polyheaven. Ini yang 16K ya. Jadi kalau misalnya kalian mau download yang di bawahnya juga bisa, mungkin lebih ringan
karena ini satu filenya 359 MB ya, itu lumayan banyak gitu, makan space. Oke, ini kalian bisa cari di Polyhive, catat aja untuk namanya. Selanjutnya untuk settingannya. Nah, untuk settingannya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini settingannya. Terus ini rotasinya atau rotate-nya ini minus 305. Ya, sesuaikan aja ya. Kalian bisa sesuaikan aja. Terus apa lagi ya? Environment sky sama aja. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, setelah misalnya kalian sudah pakai backgroundnya, ini intensitasnya 10, terus tinggal kalian copy ke bawah. Misalnya seperti ini nih. Nah, jadi kalian tinggal tahan ya, klik, terus tahan, drag ke bawah gitu. Selanjutnya copy lagi. Setelah itu copy lagi ke bawah sini. Nah, jadi GI sama reflection. GI-nya ini tuh pencahayaan. Nah, ini kan background. Background ini tuh pencahayaan yang ada di bagian belakang. Jadi dia tidak akan mempengaruhi pencahayaan yang ada di sini gitu. Nah, kita bakal pakai juga dari quarry yang tadi atau background yang tadi untuk menjadi pencahayaannya. Makanya saya copy, tahan drag, terus copy ke bawah gitu. Oke, jadi jelas ya. Terus intensitasnya 10. Terus reflection. Nah, saya copy lagi ke bawah dengan jenis file atau background yang sama gitu, tapi dijadiin reflection. Nah, fungsinya adalah background ini bakal jadi reflection yang mantul atau bakal memantulkan apa ya? Kayak efek-efek bayangan di kaca yang sudah kalian setting tadi atau yang sudah kita lihat tadi ya. Nah, di bagian sini, pokoknya intinya material yang ada reflectionnya gitu. Itu bakal membuat gambar-gambar terlihat lebih realistik. Sebenarnya kunci untuk apa ya? Untuk settingan V-Ray itu lebih ke pencahayaan. Kalau misalnya material, saya rasa kalau untuk V-Ray Next ya atau generasi yang sekarang V-Ray 6 itu simple dan nggak terlalu banyak yang diulik-ulik gitu. Jadi lebih ke bagaimana kalian ngatur posisi pencahayaan, terus sudut setiap sudutnya itu kalian bisa atur juga gitu. Dan kita bakal lanjut lagi ke bagian render parameter. Nah, di bagian render parameter ini yang saya ulik-ulik cuman satu ya. Di sini bagian light judge-nya saya kasih 2000. Terus bagian denoiser-nya ini wajib diaktifin. Ini yang kita memakai Nvidia AI denoiser gitu agar nanti gambar kalian itu bisa otomatis di apa ya, di-reduce ya kalau misalnya ada noise gitu dari VGA kalian atau dari V-Ray-nya sendiri gitu. Nah, ini saya kan pakai VGA. Jadi Nvidia AI gitu saya pakainya. Oh ya, ada lagi satu nih, saya lupa jelasin di bagian sini. Nah, ini film sensitivity-nya saya buat 200 ya. Jadi saya turunin. Ini defaultnya 300 kalau nggak salah atau 100 ya. Jadi saya turunin 200 biar terlihat agak redup cahayanya. Karena nanti untuk hasil renderan ini tuh bakal kelihatan kayak apa ya? Kayak pertengahan ya antara sore mau masuk ke malam gitu. Nah, itu cahayanya jadi bagus banget sih. Untuk efek-efek cahaya seperti itu tuh bakal bagus banget. Oke, kita langsung ke scan 1. Selanjutnya hasil renderannya. Nah, jadi hasil renderannya itu seperti ini. Ya, jadi hasil renderannya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ini efek-efek cahaya yang tadi yang sudah kita atur. Terus ini untuk bagian apa ya, reflectionnya ya. Tadi di bagian reflection untuk environment. Nah, ini. Terus ini cahaya yang tadi mesh yang sudah bisa dirubah tadi tuh. Nah, ini mesh. Terus apalagi ya? Nah, ini nih bagian bawah ya, kelihatan kayak nyala nih. Nah, itu rectangle yang dari bawah tadi, cahaya yang mencarnya ke atas gitu. Untuk backgroundnya sendiri ya ini efek nyala dari sini itu dari
efek backgroundnya itu, efek background yang sudah kita download tadi di Polyheaven. Dan cahaya yang ada di sini itu spare light ya, spare light yang sudah kita taruh tadi tuh, yang intensitasnya saya setting ke 10.000 ya, lumayan besar. Nah ini bakal nimbulin efek seperti ini gitu. Untuk settingan materialnya kurang lebih ya, kalian bisa lihat ini udah oke banget ya, udah bagus banget. Terus udah HD banget karena gambaran dari settingannya itu saya setting ke 2K atau 2K gitu. Jadi ini bisa diperbesar, masih bagus ya. Masih kelihatan keren. Nggak pecah juga gambarnya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oh iya, saya lupa. Pada saat di render ya, pada saat di render bentar, kita bakal escape dulu. Selanjutnya kita bakal buka. Nah, jadi ini settingannya nih. Ini settingannya. Pada saat di render, untuk settingan di bagian curve ya, kalian bisa tambahin efek curve. Ini seperti efek di Photoshop. Nah, untuk settingannya itu seperti ini. Terus kita bakal next lagi. Selanjutnya untuk exposure ya, exposure-nya seperti ini. Di bagian exposure. Jadi di rendering itu kan ada bagian exposure. Nah, itu kalian setting seperti ini. Jadi diturunin exposure-nya biar jadi gelap gambarnya. Setelah itu kalian bisa ke Photoshop. Oke, jadi kita bakal buka lagi nih Photoshop. Ya, jadi ini tutorialnya agak sedikit panjang, tapi lumayan berguna lah, lumayan mahal gitu ilmunya buat teman-teman. Dan kalian jangan lupa ya untuk bantu share video ini biar semakin banyak yang tahu, dan kalian juga bisa membantu support channel ini agar semakin berkembang gitu. Oke, tinggal kalian taruh aja di Photoshop. Nah, ini hasilnya ya, beda banget sama yang ini. Jadi ini udah kelihatan lebih realistik gitu. Nih, ini yang udah kepotong. Nah, ini yang belum kepotong. Beda banget ya dengan hasil seperti ini. Nah, untuk hasil ini tuh udah bagus juga gitu. Tapi kita kan pengen ngebuat lebih realistik gitu hasilnya, terus pengen lebih apa ya, kayak pencahayaannya itu lebih masuk aja ke apa ya, ke output yang kita pengen gitu. Jadi kita pengen kayak agak-agak senja tapi gelap-gelap tapi tetap kelihatan cahayanya atau tetap bagus. Nah, kita bakal pakai di sini color lockup ya. Nah, kalian pilih, kita pakai LUT gitu. Jadi di LUT ini kalian bisa pilih banyak macamnya ya di LUT. Dan ini LUT saya sudah download. Kalian bisa cari aja di Google ya. Di Google itu banyak. Terus download di LUT. Saya udah download banyak LUT ya di sini bagian Premiere. Nah, bagian Premiere ini nih, Premiere. Ini load ya. Jadi banyak banget load yang saya punya di sini. Saya tinggal pakai-pakai aja kalau misalnya pengen edit di Photoshop. Jadi nggak perlu lagi edit-edit satu-satu gitu. Cuman memang hasil renderan kalian itu harus benar-benar diperhatikan. Percuma kalian pakai load tapi pencahayaan dari renderan kalian itu kurang bagus gitu. Oke, sampai sini paham ya. Jadi memang dasarnya itu harus bagus. Nah, kita bakal coba contoh satu loot yang bakal kita pakai atau kita terapin di gambar ini, itu hasilnya bakal wah banget. Set. Nah, ya, jadi bakal kelihatan banget gitu. Kalian nggak perlu lagi setting-setting yang lain, tinggal ini kalian kurangi aja. Nah, ya, jadi bakal seperti ini gitu. Gambar kalian itu bakal terlihat lebih hidup, lebih realistik, bahkan lebih menyatu dengan background yang sudah kalian siapkan tadi gitu. Oke, sampai sini paham ya? Dan ya kurang lebih seperti inilah cara saya untuk menyajikan sebuah 3D design atau 3D visual. Dan ya pokoknya intinya yang paling penting adalah modelingnya atau desainnya kalian harus perhatikan, karena 3D visual atau 3D design itu
hanya penunjang aja gitu. Untuk teman-teman arsitek itu yang paling penting adalah desainnya. Kalian harus perhatikan bentuknya harus diperbagus gitu. Dan desainnya juga harus diperbagus. Setelah itu hasil renderan dari V-Ray-nya juga harus benar-benar bagus ya. Terus Photoshop itu hanya tinggal bagian finishing aja atau tinggal bagian membuat bagus gambar tapi nggak terlalu diedit-edit gimana gitu. Maksudnya bisa dibilang edit tipis-tipis lah untuk membuat gambar kalian itu terlihat lebih hidup gitu. Oke, pokoknya jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.